Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Wandi Huang. Makasih yang ditunggu akhirnya tiba juga. Oke, sama-sama bosku. Komentar selanjutnya dari Dedi Hawirman. Lanjutkan bosku, makin seru aja. Oke, siap bosku. Komentar selanjutnya dari Muhammad Hajrul Hamijam Haris. Mantap bosku. Lanjut. Komentar dari Gegeng Andika. Tambah babnya Min, tetap setia padamu. Oke bosku. Selanjutnya dari Kreopax. Nggak ada kata lain buat abang selain mantep bang. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Mereka berdua berkendara menuju pusat pengobatan Tiongkok di selatan Jiangxi. Pusat pengobatan tradisional Cina keluarga Zhao ini telah dibuka selama beberapa dekade di Jiangxi. Setelah 3 generasi juga sangat terkenal di Jiangxi. Sangat disayangkan bahwa setelah munculnya Damar di Jiangxi, banyak dokter terkenal di Jiangxi tidak lagi tertarik. Dokter Damar sangat mempesona. Dekorasi aula pengobatan tradisional Tiongkok sangat ketinggalan zaman. Di masa lalu ada bisnis yang berkelanjutan di sini, tetapi hari ini sepi dan jalan penuh lalu lintas dan aulanya sunyi. Hanya ada seorang dokter Cina tua di meja tertidur. Kang Jiahao masuk dengan cepat. Tuan Zhao, Tuan Zhao. Kang Jiahao memanggil dengan lembut, tidak berani mengejutkan lelaki tua itu. Orang tua itu menggosok matanya dan bangkit. Siapa itu? Apakah Anda menemui dokter? Ada apa? Orang tua itu berkata dengan mengantuk. Tuan, ini aku, Jiang Hao. Kang Jiang Hao buru-buru berkata. Oh, Jiang Hao. Tuan Zhao sedikit bersorak dan berkata, mengapa kamu di sini? Apakah ada yang salah? Tuan, pria ini ingin bertemu Presiden Ma. Kang Jiang Hao mencondongkan tubuh lebih dekat dan merendahkan suaranya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah lelaki tua itu berubah seketika. Dia mendengus dan melambaikan tangannya dengan cepat. Apa? Bos, kuda itu bukan bos kuda. Saya tidak tahu, Jiang Hao. Anda memberitahu pria ini jika dia menemui dokter, orang tua itu akan menunjukkan kepadanya. Jika dia mencari kuda atau apa, dia ada di tempat yang salah. Saya tidak tahu, orang tua itu ingin melindungi Mahai dan pura-pura tidak tahu. Tapi penampilannya terlalu kuat, tapi itu membuat orang curiga. Kang Jiahao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia hanya bisa mendekat lagi dan berkata, ini Direktur Lin. Direktur Lin? Di mana Direktur Lin? Pria tua itu bertanya dengan linglung. Kami Yang Hua, siapa lagi Direktur Lin? Kang Jiahao berkata dengan serius. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam melihat Damar dari atas ke bawah dan kemudian mendengus dingin. Saya tidak menonton berita ketika saya sudah tua. Meskipun saya belum pernah melihat Direktur Damar secara langsung, saya telah melihat di TV. Sutradara Damar tidak terlihat seperti ini. Apakah terlihat seperti ini? Damar mengambil jarum perak dan menusukkannya ke lehernya, lalu menarik jarum itu keluar dan wajah Damar segera berubah menjadi seorang Damar. Pak Tua, Xiao tercengang. Benarkah Direktur Damar? Cepat dan bawa aku menemui Mahai. Damar menusuk jarum perak dan mengambaikan wajahnya ke sebelumnya. Oke Damar, silahkan datang ke sini. Pak Tua Sang Hao sadar kembali dan tidak berani bertele-tele. Mata tuanya menunjukkan kekaguman dan kegembiraan. Dia berlari untuk menutup pintu dan membawa Damar ke aula belakang. Kenapa kamu begitu gugup? Damar bertanya dengan aneh, melihat gerakan lelaki tua itu tanpa bisa dijelaskan. Damar tidak tahu apa-apa. Baru-baru ini sekelompok orang mencari keberadaan menantu saya setiap hari. Saya telah datang ke sini 3 kali. Jika mereka tahu bahwa Damar ada di sini, mereka pasti akan memperlakukan Damar. Tuan Zhao menghela napas. Tuan, apakah Anda tahu siapa mereka? Aku tidak tahu, tapi ini luar biasa. Itu dia, orang tua itu tidak perlu khawatir. Mari kita pergi dan melihat situasi Mahai dulu. Mereka bertiga berjalan melalui koridor panjang dan sampai di halaman kecil yang tenang hanya untuk melihat Mahai. Pada saat ini,
Mahai sedang duduk di kursi roda berjemur di bawah sinar matahari dengan plester di kakinya dan jarum perak di bahunya cukup santai. Melihat Damar masuk, teh yang baru saja diambilnya tiba-tiba terbalik dan teh panas dituangkan ke selangkangannya dan dia berteriak kesakitan. "Kenapa kamu masih ceroboh?" orang tua Shanghai menegur. Mahai tersenyum canggung lalu bergegas ke Damar dan berkata, "Direktur Lin, Anda kembali." "Oke." Damar mengangguk dan melihat sekeliling Mahai. Cedera baru ditambahkan. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Siapa lagi di sana? Keluarga Yan Jinyan. Mahai berkata dengan senyum masam. "Tapi bukan mereka yang memukuliku. Tapi aku terpeleset dan tidak sengaja jatuh ketika mereka datang untuk menangkapku. Itu bukan masalah besar. Mereka menangkapku." Wajah Damar muram. "Bukankah keluarga Yan lebih berani? Bahkan orang-orang dari desa Yawang tidak berani menangkapmu secara langsung. Mereka berani melakukan ini. Ada apa di balik keluarga Yan? Apa energi?" "Banyak energi." Mahai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. "Donglin, jika tebakanku benar, sekte Kono mungkin terlibat." "Sekolah Kono?" Damar sedikit terkejut. "Kami Yang Hua dan desa Yawang saling bertarung dan kami saling menyakiti saat ini. Dan saya, Yang Hua telah menderita lebih banyak kerugian. Sekte Kono ingin memainkan peran sebagai nelayan dalam pertempuran ini. Mereka mencaplok kami Yang Hua dan sekarang sekolah Suanyi telah diambil oleh mereka. Selain itu, mereka juga telah menghabiskan banyak uang untuk menggali banyak bakat luar biasa dari Yang Hua kami. Mereka juga berniat untuk mengakuisisi kantor pusat Yang Hua kami. Tetapi saya menolak untuk menjual, jadi mereka mengancam dan menggoda saya. Dan saya khawatir mereka akan mengejutkan saya, jadi saya berlindung dengan suami lama saya." Mahai menghela napas, wajahnya penuh ketidakberdayaan. "Jadi begitu, orang-orang dari sekolah Kono." Damar mengerutkan kening. "Saya ingat bahwa ketika saya memiliki pertempuran medis dengan desa Yawang, memang ada berbagai kekuatan yang menghubungi saya, memaksa dan merayu saya berniat untuk berbagi manfaat dari saya. Di antaranya sekte Kono mengirim perwakilan. Lu Nongchao menghubungi saya. Tetapi saya menolaknya. Saya pikir sekte Kono tidak akan bertindak gegabah. Tetapi saya tidak pernah berpikir mereka akan sangat tidak sabar. Mereka menyerang Yang Hua saya terlebih dahulu. Tampaknya mereka telah mendambakan Yang Hua kita waktu yang lama. Sudah, Donglin, kita sekarang menghadapi musuh dari kedua belah pihak. Desa Yawang belum terselesaikan dan ada faksi kuno lainnya. Kami Yang Hua takut kali ini kita akan musnah." Mahai menghela napas tak berdaya, lelah. Wajah kedua kekuatan ini dapat disebut puncak keberadaan di Tiongkok. Meskipun Yang Hua adalah nama rumah tangga, di depan kedua kekuatan ini itu benar-benar terlalu kecil. "Masalah desa Yawang telah diselesaikan, tidak perlu khawatir lagi." Damar tiba-tiba menjawab. Mahai dan Kang Jiahao bergidik. "Apa?" Terpecahkan. "Direktur, apakah Anda bercanda?" Tak satu pun dari mereka mempercayainya. "Apakah menurutmu aku tipe orang yang suka bercanda?" Damar melirik mereka berdua. Keduanya saling memandang. Mahai bertanya dengan hati-hati. "Lalu direktur, bagaimana Anda menyelesaikannya? Apakah Anda mencapai semacam kesepakatan dengan mereka?" "Tidak, aku membantai desa Yawang." Damar menggelengkan kepalanya. Keduanya langsung membatu. Dia tercengang, napasnya membeku dan jantungnya seperti berhenti berdetak. "Tuh, desa pembantaian. Apa kamu bercanda? Itu adalah desa Yawang. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya desa biasa?" Mahai sudah kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Dia pikir dia salah dengar, jadi dia tersenyum dan berkata, "Damar dong, aku mungkin tidak mendengar dengan jelas. Kamu baru saja mengatakan, Tuchun, kamu apa artinya desa pembantaian ini?" "Mahai, kepalamu sepertinya tidak terluka. Kenapa kamu tidak mengerti kata-kata sesederhana seperti itu? Aku membunuh semua orang di desa Yawang, jadi desa Yawang tidak akan mengganggu kita lagi. Mengerti?" Damar mengerutkan kening. Kali ini keduanya benar-benar diam. Saraf mereka terpacu dan otak mereka menjadi kosong. Diperlakukan setidaknya 10 menit untuk memenangkan keadaan pikiran mereka yang bergejolak dan gila saat ini. Desa pembantaian menghancurkan seluruh desa Yawang.
Apakah Dokter Damar begitu kuat? Bagaimana dia melakukannya? Bisakah pria ini disebut pria? Baik Mahai dan Kang Jiahao memiliki pemikiran seperti itu. Selama ini mereka telah mengumpulkan banyak informasi tentang Desa Yawang, dan semakin mereka memahami Desa Yawang, semakin mereka mengetahui kehebatan dan kekuatan desa ini. Dibandingkan dengan desa ini, yang Hua terlalu jauh tertinggal. Tapi sekarang, Direktur Damar berkata pada dirinya sendiri bahwa desa Yawang dihancurkan olehnya. Ini seperti orang miskin yang tiba-tiba bertemu dengan orang lain dan berkata pada dirinya sendiri, Anda telah memenangkan 5 juta. Tidak ada yang bisa langsung mempercayainya. Bang, bang, bang. Saat keduanya perlahan mencerna dampak dari pesan itu, ketukan keras di pintu membuyarkan pikiran mereka. Guru, guru, itu tidak baik. Seseorang datang dari luar. Seorang murid dari aula medis berlari dengan cepat dan berteriak panik. Apakah ada yang menemui dokter? Tuan Xiao bertanya dengan aneh. Tidak, guru, itu kelompok orang sebelumnya. Mereka mengetuk pintu, menyuruh kita membuka pintu, mengatakan bahwa jika kita tidak membukanya, mereka akan menghancurkan pintu. Murid itu panik. Sistem apa? Tuan Xiao sangat marah, menampar meja dan berkata, di siang hari bolong, apakah mereka masih memiliki Wang Fa? Pergi, buka pintunya, dan panggil polisi di depan mereka. Saya masih tidak percaya mereka berani menghancurkan toko. Beberapa banyak yang mereka hancurkan, mereka akan membayar saya untuk itu. Beberapa banyak. Ayah mertua, jangan impulsif. Saya pikir lebih baik bersembunyi di balik pintu tertutup untuk sementara waktu. Mahai buru-buru berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Kamu tidak bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi kita akan menghadapinya cepat atau lambat. Tuan Xiao tidak tahan. Ayah, aku akan pergi melihatnya, kata Damar acuh tak acuh. Damar dong, ini, Mahai, rawat lukamu di sini, aku akan mengurus hal berikutnya. Damar berkata, berjalan langsung menuju gerbang. Siapakah yang datang? Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Kita tunggu aja di video selanjutnya guys ya. Oke, buat kalian yang ingin kelanjutan dari video ini, jangan lupa di subscribe, like, serta kasih komentar terbaik kalian di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.